Orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Pembacaan dari kitab Daniel ayat 12, 1-3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang mendapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami hinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun orang banyak kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu Tuhan sudah mendengar. Bila mendengar ratap tangis yang sedih, luluskanlah permohonan umat yang ditinggalkan. Ya Tuhan, kasihani, kabulkan doa kami. Ya Tuhan, kasihani, kabulkan doa kami. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dengan sedih dan prihatin kita berkumpul di sekitar jenazah Bapak Felix Ulan ini. Kita memang berkumpul di sini untuk menyatukan iman kita, mengadakan misa requiem. Ada 3 tujuan misa requiem seturut ajaran gereja. Yang pertama, tujuan misa requiem itu adalah untuk penghormatan jenazah. Yang kedua, untuk keselamatan arwah. Dan yang ketiga, untuk peneguhan dan penghiburan keluarga. Apa artinya penghormatan jenazah?
Yang pertama-tama manusia itu diciptakan seturut citra Allah. Tubuh kita adalah gambar dan rupa Allah. Dan kita hidup sebagai manusia mewarisi tubuh itu. Waktu kita mati, tubuh itu akan berpisah dari jiwa dan roh, dimasukkan ke dalam tanah dan diurai oleh bakteri. Tapi pada saat kita hidup dan dianugerahi rahmat iman yang kita terima dalam pembaptisan, hidup kita disatukan dengan hidup Yesus lewat misteri Paskahnya dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dan ketika seseorang itu menjalani hidupnya, penghayatan imannya akan Kristus itu tidak hanya melibatkan jiwa dan roh, tetapi juga tubuhnya. Maka pada saat misa requiem, pastor akan memberkati jenazah. Itu untuk menyatakan sekali lagi, bisa dikatakan tanda kutip memperbaharui pembaptisannya, bahwa dia ini adalah Kristus yang lain. Berkat baptisannya hidupnya disatukan dengan hidup Yesus dalam arti sepenuh-penuhnya lewat misteri Paskahnya dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Biasanya jenazah dikasih salib di dahi, tapi di rezeki juga tidak apa-apa. Itu untuk menyatakan sekali lagi pembaptisannya. Ada dua tradisi pemakaman dalam gereja. Yang pertama dengan cara dimakamkan ditanam di dalam tanah secara ritual. Yang kedua dengan cara dikremasi. Tentu kita sering menyaksikan yang ditanam di dalam tanah itu. Bagaimana yang dikremasi? Satu saat pastor itu ditanya oleh umat, pastor, jenazah yang dikremasi bagaimana memperlakukannya? Ada 3 cara Bapak Ibu. Yang pertama, sesudah dikremasi jenazah di dalam guci atau tempayan, ditutup rapat-rapat, lalu kemudian ditanam ke dalam tanah, seperti memakamkan pemakaman seseorang pada lazimnya. Jenazah yang tidak dibakar itu, dengan ritus doa secara Katolik juga. Dan ritus itu diberikan untuk seorang yang terbaptis, juga dengan misa requiem. Yang kedua, sesudah jenazah dikremasi menjadi abu, juga dimasukkan ke dalam guci, ditanam ke laut. Dipastikan tutupnya itu terikat rapat, supaya abunya tidak bertebaran, diombang-ambing oleh air laut, ombak ke sana kemari. Gereja melarang keras melarung abu jenazah di atas laut, menaburkannya, sehingga abu itu tercerai-berai karena tindakan inisiatif awal dari manusia, lalu melibatkan juga unsur alam. Mengapa? Karena konsepnya ialah tentang keutuhan ciptaan. Tuhan akan membangkitkan kembali tubuh itu dengan kuasanya, mengumpulkannya kembali. Tapi juga perlakuan manusia untuk terlibat dalam keselamatan yang disediakan Allah itu dalam keutuhan ciptaan disatukan secara utuh dalam tempayan, dalam guci, dan jangan dilarung ke laut sehingga abu itu terombang ke sana kemari, terpisah-pisah. Bagaimana dengan yang ditanam karena suatu saat aus usia, seleksi alam, lalu tutupnya terbuka? Itu inisiatif bukan karena kesengajaan manusia, tapi karena kuasa alam, karena hukum alam, karena seleksi alam. Dan Tuhan juga bekerja menurut kehendaknya mengendalikan alam. Yang ketiga, ini cara yang biasa. Sesudah dikremasi, abu itu disimpan di dalam guci, lalu kemudian ditaruh namanya kolamborium. Itu biasanya di bawah-bawah gereja besar ada peti-peti untuk penempatan abu kremasi. Biasanya lebih hemat dan tidak banyak memakan lahan atau tanah. Atau dihiasan-hiasan dengan peti-peti yang bertingkat, yang tersusun dengan kode nomor-nomor dan angka-angka. Berikut juga ada nama-namanya. Itu cara yang ketiga. Bapak Ibu Saudara-saudari, dasar iman gereja untuk praktik penghormatan jenazah ini apa? Hidup orang Kristen terbaptis, saya katakan tadi, disatukan dengan hidup Yesus lewat misteri Paskahnya dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sewaktu Kristus bangkit, dia tidak hanya bangkit dengan jiwa dan roh, tapi juga dengan seluruh tubuhnya. Ingat kisah penampakan Yesus ketika menampakkan diri kepada 12 rasul di kota Yerusalem. Pintu tertutup rapat, jendela tertutup rapat. Lalu kemudian mereka karena takut dengan orang Yahudi ditampaki oleh Yesus dalam keadaan pintu tertutup rapat, jendela tertutup rapat.
Yesus hadir dengan jiwa, dengan roh, dan juga dengan tubuhnya. Disitulah perbedaan antara tubuh kebangkitan dengan tubuh yang masih menjalani kehidupan yang fana. Tubuh jasmaniah beda dengan tubuh rohaniah. Tidak terikat ruang dan waktu, tubuh yang rohaniah itu. Kalau tubuh jasmaniah, kita tidak bisa menembus tembok. Tapi Yesus pada saat kebangkitan, dia bisa tiba-tiba hadir di hadapan mereka. Tubuh yang rohaniah itu tidak lagi terikat ruang dan waktu. Bisa dipastikan pada kesempatan yang sama, Yesus itu bisa hadir dalam 2 atau 3 atau banyak tempat sekaligus. Itulah tubuh yang baru. Nah, harapan tentang eksistensi kita sebagai manusia pasca kematian juga itu didasarkan pada kebangkitan Yesus ini. Bahwa sesudah kita ini mati, nanti tidak akan menjadi roh, tidak akan menjadi malaikat, tidak akan menjadi Tuhan. Tapi tetap sebagai manusia dengan jiwa dan roh yang tetap utuh, tidak mati, tetapi dianugerahi tubuh juga yang baru. Ya memang saya katakan tadi, jenazah ini nanti dimasukkan ke dalam tanah. Pelan-pelan akan terurai busuk oleh bakteri dan lama-lama menyatu dengan tanah. Tapi Tuhan dengan kuasanya akan mengikut sertakan orang-orang yang ia selamatkan untuk memperoleh tubuh rohaniah untuk masuk dalam hidup yang kekal. Itulah kebangkitan badan. Bapak Ibu, mungkin tanpa kita sadari sebenarnya iman seperti ini seringkali kita ucapkan ketika mengikuti perayaan Ekaristi. Waktu mengucapkan apa? Sahadat singkat. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan. Ada kaitannya juga dengan hidup yang kekal. Itulah iman kita tentang kebangkitan badan. Maka hari ini kita sekali lagi akan menyatakan pembaptisannya dengan mereceki tubuhnya. Dan kedua, untuk keselamatan arwah, kita mohon supaya Tuhan berbelas kasih, memberikan pengampunan dosa, menganugerahkan damai, menganugerahkan ketentraman. Dan yang ketiga, untuk peneguhan penghiburan keluarga. Jelaslah tentu saja kematian seseorang akan menyisakan kesedihan. Jangankan ditinggal mati, ditinggal hidup pun sedih kita ini karena tidak tahan berjauhan. Seseorang kepergiannya membuat kita sedih karena mereka orang yang kita cintai, mendapatkan tempat dalam hati kita. Mereka adalah orang-orang yang punya ikatan pertalian darah satu keluarga dengan kita. Ketika mereka jauh dari kita, kita sedih, kita menangis, kita merindukan. Tapi suatu saat kemanapun orang merantau, pasti dia akan ingat rumah, pasti akan pulang. Berpisah sementara saja masih sedih kan. Padahal anak-anak kita itu akan pulang, keluarga kita akan pulang. Apalagi kalau ditinggal mati, tidak ada kemungkinan untuk kembali dan kumpul bersama. Tapi dalam iman gereja, kematian adalah rahmat, hidup dan mati itu bedanya tipis. Kita hidup ke dunia, lahir sebagai manusia, terarah hidup itu pada kefanaan yang berpuncak pada kematian. Kita mati dari dunia berarti lahir secara baru, hidup secara baru, ke dunia yang baru, yakni hidup yang abadi. Jadi soal kumpul atau tidak kumpul Bapak Ibu, kita akan tetap kumpul nanti di dalam hidup yang kekal. Nah, kita mohon supaya Tuhan memberikan peneguhan, kekuatan kepada anggota keluarga dan kepada siapapun yang bersedih hati dan menangis dan merasa kehilangan pergian dari Bapak yang kita kasihi ini. Saudara-saudari, lebih dari itu, Ekaristi Misericordiam ini memang hak semua orang terbaptis, di mana seseorang diantar untuk beranjak hidup dari dunia ini kepada rumah Bapa dengan kurban Kristus. Ya, dulu dianugerahi hidup, dianugerahi iman, terima dalam pembaptisan, rajin terpelihara menerima kepenuhan hidup dalam sakramen-sakramen. Saya juga pernah meminyakinya, kadang-kadang mengantarinya sakramen Ekaristi dalam pelayanan tim Santo Tarsisius, karena saya ingat dia adalah salah satu anggota dari tim ini. Secara rutin dia bersatu dengan Kristus. Jadi sepanjang seumur hidup dia memandang Yesus dalam rupa yang samar-samar, dalam tubuh dan darahnya. Pada Misericordiam di akhir hidupnya ini juga kita menghantarnya dalam korban Kristus. Dan semoga apa yang ia mulai dalam kesatuan dengan Kristus dalam rupa yang samar-samar lewat tubuh dan darahnya,
Tuhan menyempurnakannya di dalam kepenuhannya untuk bersatu dengan Dia dan memandang wajahnya yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.